Assalamualaikum Bapak Ibu guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Encon, sehat selalu Pak Encon. Maaf ya Pak, mendadak tadi jam 12 baru bisa mengabari. Aduh, iya. Ini suara saya jelas ya? Ya, jelas Pak. Ya. Ya. Ada Bu Devi, ada Bu Siti Rahayu, terus ada Bu War. Ya. Ini seadanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Selamat siang Pak Encon, sehat selalu Pak Encon. Maaf ya Pak, mendadak tadi jam 12 baru bisa ngabari. Aduh, jelas, ya, jelas Pak. Cukup jelas. Di sini ada Ibu Maya, ada Bu Devi, ada Bu Siti Rahayu, terus ada Bu, sudah direkam. Saya juga double rekamnya Bu. Dalam awali dulu pertemuan kita video push ya. Ini memang benar-benar privat, tapi semuanya itu tergantung dari Bapak Ibu. Penelitian ini atau tidak proposal gitu ya. Kita memang kerjanya proposal untuk kelas ini. Mengikuti dan sebentar ya Bapak Ibu.
Pondok Cancaraman berhasil menjadi juara tingkat nasional tahun 2005. Ada sayembara menulis karya ilmiah dengan judul Distribusi Zakat Produktif sebagai alternatif dalam mengasah keberhasilan John dalam dunia tulis menulis, mendorongnya pula menjadi pembicara, trainer, setiawan di berbagai lembaga BUMN. Tercatat ia pernah menjadi trainer di PT Arutmin Indonesia Kalimantan, PT Antam Bogor, PT PNM Cabang Jakarta, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Cianjur, dan Majalengka. PT Indonesia Power UBP Suralate Indonesia Power UBP Saguling Jawa Barat, PT Pertamina UBP Balongan Indramayu, PT Pelindo II dan Gresik Jawa Timur, PT Bio Farma Persero Bandung, dan Bank BRI Cabang Bandung. Melaksanakan ibadah ke tanah suci kedua kalinya, Mekah tahun 2017 dan menerima penghargaan Princess Mahaca sekali. Semoga menginspirasi kita semuanya ya, Bapak Ibu guru semuanya. Langsung saja kita masuk ke materi. Waktu saya persilahkan ke Bu Siti Rahayu untuk memandu jalannya kali ini.
Silakan Bu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta bimbingan penelitian yang kami hormati, pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bahagia tentunya penelitian. Monggo Bapak John langsung saja kami serahkan sepenuhnya untuk menyampaikan sharing tentang bagaimana kiat-kiat untuk menyusun proposal penelitian. Monggo Pak John. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang. Alhamdulillah dengan izin Allah yang Maha Agung, hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan semoga tolabul ini menjadi salah satu wasilah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, melakukan penelitian, lomba penelitian itu bukan penelitian seperti biasa begitu. Perbedaannya yang pertama, ketika kita melakukan penelitian biasa itu tidak ada yang sangat mengikat, begitu. Kenapa yang sangat mengikat? Karena di dalam proses penelitian itu ada syarat-syarat tertentu secara selingkung yang harus diikuti oleh kita. Tetapi syaratnya tidak mengikat. Ada pelonggar lah begitu, Pak. Yang pakai. Maka pedoman lomba itu menjadi salah satu urgensi, menjadi salah satu kiblatnya jadi pemenang sudah. Banyak yang kalah di dalam proses lomba karena yang bersangkutan seringkali tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak menyeleksi syarat utama sebagai lomba. Ini gagal. Karena beberapa kali saya mengikuti berbagai lomba setiap tahun, ikut berbagai lomba yang diselenggarakan oleh negeri ini, kementerian, dan lomba di luar negeri. Ternyata salah satunya penyebab gagalnya ikut lomba, saya sering mengkaji, mengevaluasi diri, karena kita tidak memperhatikan syarat dan ketentuan. Yang belum pernah jadi pemenang, gitu ya. Belum pernah jadi pemenang tingkat nasional itu lomba saya para penulis buku dari lembaga bahasa. Dari tahun 2000 berapa ya? 2000 saya mengikuti lomba para penulis buku. Tapi selalu gagal. Hanya 2 kali saya memperoleh nominator sebagai penulis buku. Waktu itu saya tanyakan panitia, Pak, apa bedanya penulis buku penerima sayembara hadiah sosial di lembaga Pusbur waktu itu disampaikan kalau para penulis
lomba naskah buku kayak gitu ya beliau. Oh bagus Pak Chan, terima kasih udah ikut berpartisipasi, kata beliau begitu. Nanti saya tanya. Kementerian, saya pikir logika saya begitu kan. Pasti itu nanti dicatati oleh penerbit buku, bukan oleh saya. Ya, jadi saya hanya mengirimkan naskah tanpa ilustrasi. Ternyata tenggang waktu itu tinggal 1 hari lagi waktu itu. Ketua panitia itu mencoba, bisa nggak kirim sekarang ilustrasi? Apa? Kami usahakan bisa masuk lolos dengan catatan ilustrasinya harus bagus, harus dikirim. Bingung tuh teman-teman. Kenapa bingung ya Pak? Saya nggak bisa ilustrasi. Saya memang memiliki kepandaian nulis kartun untuk apa namanya untuk majalah dan koran. Tetapi untuk membuat ilustrasi buku belum terbiasa dan tidak mengirimkan. Ketika pengumuman, nama saya tidak ada. Tidak untuk majalah dan koran. Dua bulan kemudian saya menjadi fasilitator, menjadi narasumber yang diundang oleh
29 itu ada juga lomba menulis naskah buku tuh, ya. Ada tahun ini. Terakhir nanti tanggal ya. Ada tahun ini. Terakhir nanti Japri saya atau nanti ke Bu Erna ya. Nanti saya share itu. Ya, ada bahasa. Lumayan, biayanya satu buku nanti dikasih 12 sama. Guru dan apa namanya, teman-teman coba dengan lain itu kan salah menulis nanti KG dirubah tahun berikutnya menjadi di Nobel saya lolos, kemudian Mahkamah Konstitusi saya juara 1 gitu kan, guru sains lolos. Prestasi karena itu komprehensif, hampir dipakai seluruh kegiatan lomba-lomba. Kalau yang lain serpian lomba lah bahasa Inggrisnya. Nobel itu mandiri gitu. Kemudian Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan kita mandiri begitu. Tapi kita yang paling tinggi adalah guru berprestasi tingkat nasional. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, takdir Allah saya sudah menikmatinya itu. Sehingga punya pengalaman terkait dengan lomba-lomba yang dilaksanakan. Dua terakhir ketika yang dengan izin Allah pula takdirkan saya menjadi penerima penghargaan internasional dari Thailand. Jadi ada 11 negara yang menerima penghargaan dan setiap negara hanya merekomendasikan satu orang guru level dan jenjang satuan pendidikan yang berbeda-beda. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Ya. Tahun pertama Mas Herwin, itu pada saat itu tahun 2015 beliau dari ya, Sulawesi Tenggara itu menjadi duta Indonesia untuk tampil di luar negeri. Kemudian tahun 2017 dengan izin Allah saya menjadi duta Indonesia untuk juga tampil di luar negeri, dan tahun 2019 kemarin adalah Mas Rudi dari Cimahi Bandung dari SMK begitu. Jadi yang sudah itu jenjang pendidikannya SMP, SD, SMK begitu. Nah, rekan-rekan semua dari berbagai lomba-lomba yang saya ikuti, satu hal yang terpenting lomba yang diminta oleh
tidak mungkin kita 1 kali 2 kali bisa berhasil, namun harus ada tahapan-tahapan perjuangan, tahapan dalam perbaikan. Ya. Baik, terima kasih. Moderator sekaligus juga nanti harus bisa menyimpulkan. Ya, amin iya. Ini tadi yang saya terima juga tadi kaitannya dengan ini ya yang saya terima juga tadi kaitannya dengan perlombaan ini Pak Anton ini sudah memiliki link-link artinya sudah dekat dengan panitia penyelenggara dengan Pak Anton. Ya, April. Sudah tahu nama ya Pak ya? Bisa ya. Pertama. Boleh. Ini saya kebetulan juga sudah menulis. Ini sudah buku yang kelima dan insya Allah juga sudah ber-ISBN. Yang 3 itu buku OSN. Yang terakhir itu buku, yang 4 itu buku best practice, yang terakhir ini buku tentang AKM. Yang AKM ini saya berkolaborasi dengan guru 4 MAPEL MIPA. Saya juga ikut di MDMP Provinsi ketika ditawari penerbit mayor untuk membuat AKM, tapi penerbit itu mintanya khusus tentang literasi numerasi. Nah, orang biologi, karena kebetulan saya guru biologi, itu kesulitan untuk literasi numerasinya. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Saya mengkoordinir teman-teman berkaitan dengan teman-teman di bahasa, itu program ini akan berjalan terus. 3 tahun lagi lah, prediksi saya 3 tahun lagi. Dan ini tahun kedua. Tahun kemarin sebenarnya pembuatan buku ini. Dan waktu itu juga saya ikut. Hanya tahun ini saya agak kelimpungan nih, banyak kerjaan yang harus saya lakukan sehingga agak kendor saya membuat buku untuk literasi. Tapi bagi teman-teman yang ada kesempatan, ya tahun ini ada kesempatan nanti di-share promosinya. Program mengembangkan pembuatan buku daripada guru. Itu nyaris sama, anggarannya sama, hampir antara 12 sampai 15 juta per buku ya. Jadi, kalau kita bikin buku, kedua buku misalnya. Kemarin kan itu ada 2 buku. Cuma saya bilang agak sedikit protes lah. Bu, bisa
Bisa bikin 30 dan harus disesuaikan bimbingannya. Bimbing seperti ini, pandemi ya mungkin lebih rezekinya. Nah, ini teman-teman ada 10 ya, 10 unsur-unsur tentang judul penelitian. Judul penelitian hendaknya ditulis singkat dan spesifik untuk tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Jadi teman-teman semua, ketika kita menulis judul penelitian, dipastikan kita tahu betul inti tema penelitiannya apa. Jangan keluar dari tema. Kalau kita keluar dari tema, pastikan itu admin pertama gagal. Judul penelitian yang bagus adalah hanya 2 kata, 3 kata. Ini. Kalau bicara hukumnya ada atau tidak, itu saya belum menemukan. Tetapi ada tulis artikel. Ada majalah. Itu aturan main menulis judul itu 1 sampai 7 kata paling banyak. Paling banyak ya. Itu di dalamnya sekitar 20 sampai 22 kata sampai 23 kata. Paling banyak loh. Ya. Di dalamnya harus bentuk penelitian. Gimana Kang John kalau saya bikin judul penelitiannya sampai 25 kata? Ya gagal lah. Gagal. Usahakan kurang dari maksimal 22 atau 23. Karena ada beberapa penilai asesor itu kalau bilang judul penelitian itu hanya 25 gitu. Ada 22 gitu. Ada juga yang 23. Tapi di antara itu antara 22 sampai 23. Jangan membuat sebuah judul penelitian melebihi angka itu. 22 kata jangan. Beda lagi kalau teman-teman nanti menulis buku gitu. Menulis buku itu maksimal 15 kata. Maksimal loh ya. Jadi kalau melebihi kalimat itu dipastikan kalau di lomba buku gagal juga nanti gitu. Nah, saya itu kalau nulis buku itu biasanya antara 7 sampai 10 kata maksimal. Bahkan hanya 7 kata. Semua kaitannya ini dengan penelitian, teman-teman di dalamnya membuat judul 1 harus ada variabel yang terikat. Yang kedua, judulnya maksimal 22 kata. Itu penting ya. Penting. Kemudian yang jadi persoalan ketika kita membuat judul, seringkali masih tidak menarik gitu. Tidak inovatif gitu. Maksimal 22 kata. Itu penting ya, penting sekali. Tidak menunjukkan rasa ingin tahu pembaca. Teman-teman yang membuat proposal penelitian ini, ya nanti dikoreksi oleh Kang John nanti insya Allah ya. Ya bukan apa-apa. Nanti dikasih saran lah, dikasih bebas atau tidak mengandung variabel terikat atau tidak. Untuk skripsi beda juga tuh. Teman-teman pasti mengalami ya. Kalau judul skripsi itu teman-teman nggak usah 2 variabel untuk judul skripsi loh. Tapi untuk mulai tesis
disertasi itu diwajibkan menggunakan istilah dan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa dua variabel yang harus dikuasai, harus dikembangkan oleh teman. Kenapa bedanya Kang John disertasi dengan skripsi dan tesis? Sama, sistematika penelitiannya sama, cuma kajian pendalamannya yang beda. Nah ini, kajian pendalaman yang beda. Sehingga untuk tesis, untuk disertasi, biasanya dipastikan variabelnya adalah dua variabel, bukan satu. Maka ciri variabel itu biasanya menggunakan kata dan. Bagi teman-teman yang sudah mengalami S2, S3, dipastikan itu sudah bisa. Nah, ya, panjang lebar. Di sana juga dikutip sebagai teori latar belakang. Teori-teori yang sebenarnya nggak penting, nggak penting gitu. Yaitu bagaimana titik ini langsung permasalahan itu langsung disampaikan gitu penelitiannya yang diperoleh, yang dihadapi, yang dimiliki oleh kita masalah air ini ada persoalan yang diangkat lalu oleh teman-teman didukung oleh teori-teori tentang air sehingga latar belakangnya itu berbeda loh.
Kebanyakan 2 lembar teman-teman kalau bikin latar belakang. Kebanyakan sampai 2-3 lembar. Dulu juga begitu, karena suka melihat rujukan teman-teman lain. Ternyata ketika saya belajar dari ahlinya, para ahli asas itu bilang, ya 1 lembar juga sudah cukup, nggak usah banyak-banyak, banyak-banyak juga tidak bagus. Ya, jadi di proposal itu mereka yang terpenting kan kebanyakan sampai 2-3 lembar teman lain. Ternyata ketika saya belajar dari ahli, buat sebuah itu pas belajar itu halaman yang atau 20 halaman. Banyak yang penting itu lampiran bukit fisik pentingnya. Jangan sampai 30 halaman teori bicara pembahasan, karena tadi untuk saya sampai 5 lembar gitu misalnya, 5 lembar. Nanti kajian teorinya sampai itu yang banyak. Kan 18 lembar itu yang banyak. Kalau banyak ya. Jadi rancangan harus bagus, harus logis gitu. Jadi saya sarankan di dalam proses 1 lembar sampai 2 lembar, terus 1 lembar setengah panjang ya. Gitu. Intinya saja boleh menggunakan teori karena menurut Swarsini juga
Peneliti juga boleh menyinggung teori yang melandasi ajuannya ide atau gagasan. Boleh tuh menurut Sukarsini mengatakan begitu. Artinya memang didukung. Yang kedua, rekan-rekan, kalau tadi satu judul ya, kemudian yang kedua latar belakang, kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah. Nah ini, rumusan masalah itu kunci, gitu. Kunci dari apa yang akan kita bahas. Bagian ini umumnya berisi rincian tentang masalah dan cara membacakannya. Itu di rumusan masalah. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan kita lakukan. Jadi artinya di rumusan masalah ini seringkali teman-teman juga terlalu banyak. Kadang bikin 5 rumusan masalah. Kalau menurut kantor nggak usah banyak-banyak. Maksimal 2. Tapi ada indikator, ada barometer yang bisa mengukur bagaimana kalimat bagaimana itu kan harus penjelasan lengkap. Jadi kalau teman-teman dibikin dalam rumusan masalah bagaimana cara bla 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 bla, itu kata kalimat bagaimana. Nanti kan jawaban di pembahasan itu harus jelas kok. Akan berbeda ketika teman-teman itu kalimat itu masalahnya menggunakan apakah. Ini beda loh. Ya. Ketika teman-teman bilang apakah metode ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa, maka nanti di dalam proses instrumennya itu sederhana, lebih simpel gitu. Jadi kalau bisa gitu, hindari menggunakan kalimat bagaimana. Apakah media ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Apakah model pembelajaran dengan menggunakan bisa? Bukan berarti tidak boleh menggunakan istilah bagaimana. Dia pasti di dalam uraiannya itu harus ada. Ini penting nih, karena banyak teman-teman yang belum tahu menurut TK saja bingung juga gitu. Bingung atau mungkin lupa lagi gitu ya. Lupa lagi. Sehingga yang terjadi adalah ya itu banyak. Kalau sudah S2 S3 ya. Kadang-kadang kalau menurut TK saja bingung juga gitu. Bingung atau kalau menurut kalian jangan cuma kayak ditanya dengan kesimpulan. Ada korelasi lah teman-teman. Ada kedua itu wajib. Aturannya begitu, aturannya. Banyak sekali teman-teman yang rumusan pikir gagal di kesimpulan itu ubah. Banyak teman-teman yang menulis rumusan masalah 2, kesimpulan kok jadi 5 gitu loh. Dari mana ini? Dari mana 3-nya lagi? Ini yang menyebabkan gagalnya di dalam proses penelitian. Juga proposal TK dari golongan 4B, 4C, 4D ke sana seringkali gagal. Salah satunya rahasia soal menilai gitu. Ini kunci rahasianya ya. Seperti itu. Kemudian yang penting lagi tujuan penelitian. Yang keempat tujuan penelitian. Pada bagian ini kemukakan secara singkat tentang tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dan dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Kalau rumusan masalah pertanyaan, kalau tujuan penelitian pernyataan. Nanti rekan-rekan tujuan penelitian harus dijawab dalam kesimpulan hasil penelitian.
Nah ini bikin penelitian, ya, bikin tujuannya apa nih? Tujuan ini harus seirama dengan rumusan masalah. banyak teman-teman yang rumusan masalahnya 2, kok tujuannya jadi 5 gitu loh. Ini juga salah. Ya. Kenapa tujuan dan rumusan masalah harus seirama? Karena rumusan masalah dan tujuan akan menjadi salah satu yang menjadi jawaban dalam kesimpulan. Mudah-mudahan ini menjadi review ulang, pencerahan bagi teman-teman yang sudah tahu tapi diingatkan lagi begitu. Yang belum tahu, mudah-mudahan ini menjadi dasar di dalam proses membuat penelitian. Begitu ya. Nah, kemudian yang kelima, bicara manfaat hasil penelitian. Rekan-rekan, uraikan kegunaan atau sumbangan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sehingga tampak ya, manfaatnya bagi siswa, bagi guru sebagai pelaksana penelitian, bagi guru lain, dan bagi sekolah, juga bagi komunitas. Misalnya KKG, MGMP, gitu ya. Kemukakan pula inovasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini untuk apa? Manfaat penelitian ini ada irisan lagi nanti teman-teman di saran dan rekomendasi pada bab 5 ya, kalau nanti di penelitiannya. Kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah dan tujuan, sedangkan manfaat ini bagian dari proses saran dan rancu sekali ketika teman-teman bikin manfaatnya untuk guru, untuk siswa, untuk sekolah, untuk guru sebagai peneliti, gitu kan, untuk MGMP. Pas di kesimpulan itu berbeda. Peserta misalnya, bagi siswa, bagi guru pelaksana, bagi guru lain, bagi sekolah, bagi MGMP misalnya. Tetapi di kesimpulan kok cuma 3. Gagal tuh teman-teman bikin penelitian. Nah, 5 komponen ini dulu ya yang harus dipahami. Bunda Siti, Halo. 5 dulu ya. Ya, siap. Silakan disimpulkan dulu, disimpulkan biar. Ya, terima kasih Pak Anton. Alhamdulillah ya Allah ya. Sangat-sangat bermanfaat untuk saya pribadi nih Pak Anton. Semoga yang lain juga bisa mengikuti Pak Anton, belajar dengan Pak Anton, tetap semangat untuk maju bersama begitu. Jadi untuk unsur-unsur pokok penelitian mulai dari nomor 1 sampai 5 mungkin bisa saya simpulkan. Jadi intinya ketika kita membuat judul itu harus singkat dan spesifik. Artinya ketika kita mengajukan penelitian ini untuk perlombaan, maka harus sesuai dengan tema apa yang diinginkan oleh penyelenggara. Nah, kemudian untuk membuat judul itu tidak perlu panjang-panjang begitu, namun mungkin ada ketentuan ini maksimal bisa 22 atau sampai mengandung variabel bebas dan variabel terikat. Beda dengan kalau kaitannya dengan penelitian pada tingkat S1 atau skripsi itu agak berbeda dengan tesis atau disertasi. Kalau tesis dengan disertasi mungkin sistematikanya sama, cuma nanti pendalaman dalam kontennya yang berbeda. Dan ini wajib untuk ditampilkan atau dituliskan tentang variabel. Minimal ada 2 variabel ya Pak Anton ya yang harus diungkap dalam penelitian untuk tingkat tesis atau disertasi. Kemudian harus inovatif, karena judul ini kalau tidak inovatif maka akan mengurangi keingintahuan si pembaca. Kalau misalkan memang ini proposal ingin diajukan sebagai lomba, berarti tidak akan menarik bagi tim juri begitu atau tim penilai. Jadi ini inovatif juga salah satu unsur yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat atau menulis judul. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah untuk judul penelitian khusus untuk lomba mungkin hanya dianjurkan 1 variabel karena memang ini harus mengacu pada
acuan usulan penelitian ini, maaf, satu variabel, tetapi peneliti atau penulis ini harus menguasai variabel yang akan digunakan. Gunakan sebagai penelitian. Itu Pancan ya. 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 Kemudian yang kedua tentang latar belakang masalah. Biasanya saya pribadi nih Pak Ancon, latar belakang itu kita buat terlalu panjang, banyak teorinya, tidak perlu 1,5 halaman atau titik tekan yang harus kita selesaikan buat kalimat pertanyaan. Nah, dianjurkan dalam membuat kalimat pertanyaan itu tidak menggunakan istilah bagaimanakah, tapi apakah. Karena kalau kita menggunakan bagaimanakah, maka ada perlu penjelasan yang panjang lebar begitu. Jadi mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ancon, kita menggunakan apakah, misalkan apakah model pembelajaran misalnya PJBL, apa ya, kalau materi biologi PJBL. Sedikit, Bu Siti, sedikit, biar tidak persepsi ya. Bagaimana itu, penggunaan kata bagaimana itu biasa digunakan di tesis dan disertasi ya. Kenapa? Ya, kenapa para dosen itu menganjurkan bagaimana itu sering digunakan di skripsi, di tesis, di disertasi, itu karena memang dosen meminta kita bagaimana mengembangkan karena memang fisiklah yang menunjukkan ya.
memberikan manfaat bagi mungkin karena ini PTN misalnya, maka nanti manfaat itu harus dituliskan bagi siswa, mungkin bagi sekolah, mungkin bagi MGMP atau teman-teman kita yang satu profesi atau mungkin komunitas lain begitu ya, yang bisa memanfaatkan dari hasil penelitian itu. Kemudian dianjurkan juga tuliskan adanya saran dan rekomendasi di manfaat penelitian. Itu ya Pak Chan ya. Sementara untuk rangkuman dari apa yang bisa kurang Pak Chan yang saya sampaikan. Bagus. Sengaja biar moderatornya tidak ngantuk. Enggak. Tidak ngantuk. Enggak. Siap Pak, tidak sama sekali. Yang kedua biar saya bisa istirahat gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Yang keenam, teman-teman ya, tentang kegiatan pribadi. Menurut saya, menurut peneliti, permainan kartu bilangan adalah bla bla bla. Kemudian yang harus diperhatikan lagi istilah penulis, peneliti dan saya. Ini seringkali jadi yang belum diketahui lah kalau teman-teman ya. Seringkali salah paham. Jadi kalau teman-teman tuh jangan menilai saya melakukan sebuah penelitian. Jadi kalau bikin PTK, bikin penelitian termasuk juga yang sekarang proposal, jangan bilang saya gitu.
Ya, tata keramanya harus menggunakan peneliti. Menurut peneliti, selanjutnya menurut ini bla bla bla. Seringkali saya kan membuka program PTK PTS ya, membina program PTK PTS di grup itu 4 bulan lamanya. Nah, itu saya sering menemukan teman-teman nyambung. Kalau saya dikembalikan lagi, ini harusnya begini. Saya coret-coret, dikasih tanda begitu, kemudian dikembalikan untuk yang bersangkutan sehingga diperbaiki. Nah, di dalam kajian pustaka ini, kunci rahasianya cuma tadi harus ditulis dalam bentuk sistematika berdasarkan kunci judul. Kunci judul itu layak disampaikan, ya, kunci judul. Kalian gimana dengan metodologi? Kaitannya metode. Nah, di kajian ini, ya, itu tidak perlu disampaikan dulu metodologi, khususnya di metodologi. Menyangkut atau meliputi penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan, observasi, dan seterusnya ada di metodologi. Banyak teman-teman yang menuliskan metodologi malah di kajian pustaka. Salah itu, nggak boleh. Jadi teman-teman wajibnya kalau bicara metodologi tentang tahapan-tahapan penelitian, apa yang akan dilakukan, waktunya kapan dan sebagainya ada di posisi bagian metodologi penelitian. Begitu ya. Kemudian jadwal penelitian. Bicara jadwal penelitian, yaitu berisi tentang penjelasan kegiatan yang akan dilakukan. Kapan dimulai, kapan pelaksanaan, sampai akhir pembuatan laporan yang biasa matrik, kan? Bentuk matrik. Jadi biasakan kalau bikin jadwalnya bentuk matrik. Jangan jadwal deskriptif para asesor atau lebih baik dalam bentuk matrik ketimbang deskriptif, walaupun tidak salah juga. Tapi karena umumnya kebiasaannya budaya matrik, bentuknya matrik. Seperti itu ya. Kemudian yang ke-9 di dalam proposal itu kita harus melakukan personalia penelitian. Artinya berisi nama-nama yang melaksanakan penelitian dan kedudukan dalam tim. Jadi kalau teman di penelitian ini 2 orang, ya tuliskan matrik. Seperti itu. Kemudian yang ke-9 di dalam proposal itu kita harus melakukan personalia penelitian. Artinya berisi nama-nama ya penelitian ini orang, ya. Kalau minimal nama lengkap dan jelas. Kalau ternyata penilaian oleh sendiri, ya sendiri. Nah ini anggarannya ya di lomba penelitian itu biasa dianggarkan. Sudah dianggarkan, dia
budgetnya berapa. Bila dana harus dipertanggungjawabkan, maka pada bagian ini cantumkan rencana bukan biaya dalam penelitian. Karena kan budget sudah ditentukan oleh pihak panitia, strategi sebuah usulan penelitian. Di sana jangan lihat. Jadi anggaran itu lebih banyak pada implementasi honor ini, gitu. Itu kan jelas itu. Nah, tidak ada untuk kegiatan dengan untuk kita harus dikesankan lebih banyak nanti dalam itu untuk kegiatan ini adalah untuk kita kesan di sana yang implementasi nanti. Salah satunya bagaimana kita kan ini bicara penelitian yang budget sudah ditentukan, saran saya seperti itu etiknya. Etiknya seperti itu. Agar ya matching lah dengan keinginan panitia. Jangan sampai untuk kegiatan 50%, untuk kita 50%. Bisa jadi panitia nggak suka. Wah, ini terlalu kelihatan sekali seolah-olah haji mumpung begitu loh. Oleh karena itu, saran saya disarankan 10-20% saja. Kalau bisa, tetap akan memperlihatkan ilmu, banyak ketawa, tapi kalau itu jadi sedikit dong membuat kitanya. Iya, tapi nanti teman-teman itu dalam praktiknya nanti disesuaikan lagi, ya. Dan metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini kita harus mencantumkan bagaimana prosedur-prosedur itu dilakukan dalam sebuah penelitian. Bagaimana subjeknya siapa, kemudian
berapa lama, lokasi, dan sebagainya. Dan tahapan-tahapan penelitian itu tentunya penelitian diakhiri, itu dianjurkan kita membuat sebuah matriks begitu, karena ini akan mempermudah yang dibuat oleh seorang peneliti. Kalau misal anggota kan nama jelas dan minimal gelar lihat penelitian. Kemudian anggaran kan juga, karena di daerah kita dianjurkan maksimal mungkin untuk kegiatannya sendiri atau implementasi begitu. Itu lagi, terpental lagi. Ya. Ini sinyal. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang sesi diskusi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu. Siap serta pembimbingan penelitian yang hari ini ada yang ya. Ingin bertanya kepada Pak Ancon, monggo boleh langsung chat. Ya, masih ada waktu sekitar 22 menit. Silakan, Bu Rika biasanya bertanya, Bu Rika. Langsung buka mikrofonnya saja ya, biar langsung ke Pak Ancon nanti. Ada Bu Lisa, ada Bu Maya, Bu Devi. Monggo. Nah, kenapa Pak Rika? Oh, Bu Rika dulu ya? Bu Siti Rahayu sendiri barangkali mau dibuka. Bu Devi dulu. Oke. Kain pusaka. Jadi pada saat itu 28%, awalnya 28%. Padahal saya tidak merasa mengkopiste ya, membaca beberapa sumber, saya baca artikel, saya baca buku, saya coba untuk menuangkan sendiri gitu ya dengan bahasa saya sendiri. Dibuka mikrofonnya ya Bu Devi. Plagiarisme itu tetap aja terdeteksi. Dibuka Bu. Sulit sekali ya rasanya. Saya coba revisi, saya cek lagi 24%, wah turunnya dikit, tetap aja di atas 20%. Padahal ekspektasi saya, target saya tuh paling enggak kurang dari 20%. Ternyata susah sekali. Mungkin Pak Encan bisa membagi pengalaman bagaimana strateginya dalam membuat kajian pustaka agar tidak terdeteksi plagiarisme. Karena saya sudah merasa memparafrase kemampuan saya, mungkin kemampuan saya yang masih kurang ya. Mungkin ada trik-trik atau kiatnya bagaimana agar tulisan kita itu tidak terdetek plagiat seperti itu. Terima kasih. Pak Anconnya hilang ini ya. Ditunggu dulu ya, Bu Devi. Pak Anconnya keluar ini. Oh iya. Oh ya, baiklah. Ya. Kita tunggu dulu ya. Ternyata menulis itu susah juga ya, Bu Erna ya. Luar biasa Bu Devi. Bagi saya yang enggak saya biasa. Baru terakhir itu saya 2000
19 ya. 2019 itu Inobel, Kesar Lindung Dikmen. Tapi nggak lolos, finalis nggak lolos. Iya, emang perlu harus mencoba. Yang perlu jam terbang ya, jam terbang tinggi ya menulis. Iya, banyak membaca. Banyak membaca juga. Harus banyak membaca. Iya. Barangkali ada yang lain dulu, nanti kita sampaikan. Ada yang mau bertanya lagi selain Bu Devi? Ini Pak Ancan keluar lagi ya Bu Erna? Terpental lagi? Terlempar Bu. Oh iya. Iya. Di grup ada chat dari Pak Ancan nggak Bu? Di grup? Sebentar. Oh di grup, sebentar. HP saya di bawah anak saya ini. Oh iya, apa? Nggak ada Bu Erna. Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Di Japri Bu barangkali. Mendung apa di sana mungkin ya, Bu Erna ya. Karena memang daerahnya itu beliau bilang memang susah Bu sinyalnya. Oh, makanya ini tadi kan kita pakainya hari Jumat, jadi Pak Ancannya masih jam kerja, jadi untuk di kantornya itu lebih mending daripada di rumahnya seperti itu. Ya ini centang satu ya sinyal palingnya. Atau kalau enggak lowbat mungkin ya. Nah, jadi nanti kita kalau memang terkendala, ini sudah jam 3 kurang ya. Iya. Nanti kita sampaikan saja kepada Pak Ancan, nanti Bu Siti bisa merangkum ya. Siap, pertanyaan dari Bu Devi ya. Tadi ada pertanyaan Bu Devi tadi apa sampai lupa tadi? Oke. Jadi Bu Devi itu kan mengecek plagiarisme itu melalui itu biar tipsnya, triksnya bagaimana biar kita tidak banyak prosentase untuk plagiarismenya ya. Maksimal 20% ya Bu? Iya, iya betul. Atau kita akhiri saja ya Bu ya, karena tidak ada pertanyaan dan Pak Anconnya juga terlempar, kita lanjutkan saja nanti melalui grup di chat. Oh iya, nggak apa-apa Bu Erna, ada pertanyaan karena Pak Anconnya nggak bisa masuk ya, nggak apa-apa, nanti kita tanya di grup. Yeah. Terima kasih Bu Erna, saya dikasih kesempatan untuk membantu Pak Ancon untuk sebagai mediatornya, moderator di sini. Mohon maaf jika tadi yang saya sampaikan mungkin ada yang ketelengsut atau bagaimana, karena memang ini tadi ada anak saya juga sedikit mengganggu. Terima kasih Bu Erna, kami kembalikan waktunya kepada Bu Erna, monggo. Ya, terima kasih banyak Bu Siti Rahayu. Ya, kita santai saja ya. Iya. Ibu-ibu semua ini nggak ada bapaknya. Iya. Kita santai saja. Jadi silahkan mengejar proposal ya. Nanti bisa ditulis, setelah ditulis nanti langsung japri Pak Ancon bisa atau lewat grup bisa, seperti itu ya. Nanti biar dibantu sama Pak Ancon ketika nanti untuk dikoreksi seperti itu. Baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas beberapa kendala ya dalam kelas bimbingan ini. Jadi kita semoga terus terjalin rasa kekeluargaan kita ya. Jadi nanti kita bisa saling sharing apapun yang Bapak Ibu miliki. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki Telegram, itu kemarin saya sudah mengikuti, nah ini Pak Ancan masuk Bu, masih ada 15 menit ini, boleh ya, biar puas nanti Bu Devinya, ya. Mau ditutup Pak Ancan, masuk lagi. Ada pertanyaan dari Bu Devi Pak Ancan? Oh iya, gimana? Bu Devi langsung saja ya, ulangi ya Bu. Takutnya nanti ini ulang lagi ya, salah tafsir. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Devi Ancon, saya dari Kota Palembang, saya guru SMA. Tadi saya menceritakan
pada saat saya menulis proposal penelitian. Tersimak dengan baik ini. Ya, kenapa? Nggak jelas Pak ya? Mungkin saya bantu Pak John. Mungkin bisa, Bu Devi. Bisa? Oh, sudah. Ya, Monggo. apakah terdengar? Ya. Pada saat saya menulis kajian pustaka, saya sudah berusaha mengambil berbagai sumber. Saya membaca banyak artikel, beberapa artikel, buku dan sebagainya. Kemudian saya mencoba menuangkannya kembali di kajian pustaka dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi memparafrase seperti itu. Tapi pada saat saya cek, nggak ada keluar lagi. Nggak ada pancanya keluar. Sinyalnya susah. Iya, kayaknya lowbat. Kayaknya lowbat, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Kayaknya lowbat deh. Berarti nanti aja Bu Erna. Keluar lagi ya Pak John. Lagi ya Pak John. Ya. Oh iya. Iya. Nah, ini masuk lagi. Oh iya, iya. Ya enggak. Ya. Mohon maaf, ini hanya kok nggak bisa. Iya. Boleh dibantu? Terima kasih. Ya, gitu. Kalau di lomba-lomba itu jadi diusahakan mengambil dengan aturan baku ya. Dinilai pertanyaan panitia karena di awal normal gitu, masih normal. Tapi kalau sudah 30, 4 gitu. Salah satunya terlalu banyak kutip gitu. Kita kan cuma ngambil, nyambungin dari paragraf ke paragraf berikutnya tanpa menyebut nama. Nah, itu boleh. Karena sebenarnya kan persoalannya jujur atau tidak gitu. Kita ini sering tidak jujur kalau dalam menulis. Karena ketidakbiasaan kita merangkai kalimat dari paragraf satu dengan paragraf awalnya menceritakan tentang sebuah skripsi buat tesis disertasi dipastikan agar tidak dia ngutip satu paragraf dari internet begitu, masukin caplok biar ditambah kata sambung aja biar nyambung kan gitu. Itu umumnya begitu. Kenapa guru-guru kita seperti itu? Saya juga kaji gitu. Kenapa ya? Sebenarnya sah-sah saja ketika mereka menyebutkan namanya. Seorang dosen UPI almarhum Bapak Profesor Dr. Tarik, ya, bukunya itu paragraf kutipan paragraf, tapi dia tuh paragraf kedua dari nyambung. Orang kata siapa gampang, susah loh cari bacaan yang sejenis yang satu tema.
nggak bisa disebut gampang ketika kita ngutip dari satu paragraf orang lain, diambil. Nah, itu tidak mudah sebenarnya. Tetapi pada orang lain tidak jujur, ambil, pindahkan ke tulisan kita, cari lagi yang lain yang mirip-mirip, ambil, masukin lagi. Nah, ini ketahuan. Karena ada program khusus yang bisa mengecek berapa persen yang bersangkutan ngambil dari buku-buku terlebih dari internet. Ini lebih cepat terpantau sebenarnya kalau dari internet. Kalau dari makalah-makalah yang tidak dipublikasikan di internet, itu masih ketutup ya, masih ketutup. Tapi kalau sudah dipublikasikan di internet, set nanti warna merah gitu, net warna kuning, kelihatan kutipan. Jadi kesimpulan saya untuk jawabnya begitu. Terima kasih. Baik, barangkali ada yang lain dipersilakan. Masih ada waktu ya. Tujuh menit lagi masih ada waktu, dipersilakan. Bagi kalau ada yang mau bertanya atau ini dipersilakan. Siti mau tanya nggak nih? Mikrofonnya ketutup, Bu. Itu Bu, mikrofonnya Bu Siti. Ini tadi ada anak saya makanya. Jadi jadi nanya nggak? Iya, jadi nih. Oke. Pak Ancan. Ambil dari buku-buku terlebih dari internet. Kalau dari yang di Semolek itu anggaran budget itu sudah ditentukan 20 juta. Wah, naik ya sekarang kita. 30. Karena juga harus pas sekali itu bagus. Siti mau tanya nggak Ya, nih? misalnya 30, Mikrofonnya ketutup Bu, itu Bu. ya. Mikrofonnya Bu Nah, Siti. Usahakan anggaran itu, budget itu sesuai dengan harapan mereka. Kalau sudah ada Jadi istilah presentasinya, saya pikir tidak ada. Oke. Kalau tidak ada aturan 30-40. Itu 20% bagi kita gitu maksudnya. Nah, kalau sudah ada aturannya, berarti kita harus ngikut aturan itu. Gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak John. Ya. Ya, kita akhiri saya konsultasi Japri. Boleh nggak nih Pak John, teman-teman, kalau misalkan mau konsultasi proposalnya, bab 1 sampai bab 3, nanti bisa dikirim via WA Pak John Japri atau gimana teknisnya? Boleh. Atau di grup kan ada ya? Di grup, benar? Melalui Di grup ya? kan kita punya grupnya. Ya. Bisa melalui grup ya nanti. Di grup aja ya, biar nanti ngecek. Iya. Oh, iya. Terima kasih ya Pak John ya, atas waktunya, atas ilmunya. Ya, sama-sama Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sama-sama. Menjadi pemberat amal. Amin. Amal soleh kita di akhirat. Amin. Baik, terima kasih Pak John, terima kasih Bu Siti Rahayu, terima kasih semuanya ibu-ibu ya, nggak ada bapaknya nih. Pak John nggak sendiri. Paling ganteng ya. Iya. Ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Dari saya mohon maaf yang besar-besarnya, nanti insya Allah rekaman akan segera kami share jika sudah berhasil diupload ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Maaf. Sama-sama Bu. Yang lain saya live ya. Kita live bersama-sama. Ya.